Padahal biasanya di start ngedum dewi. Oke. Mulai ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Misi. Loh. Kamu ngapain kesini? Loh, harusnya aku loh yang tugas. Loh, ini aku yang lagi tugas. Loh, ini minggu keempat harusnya aku biasanya. Kamu salah jadwal kayaknya. Yaudah gini. Mau kamu apa aku? Kayaknya lebih enak kalau kita berdua WL gimana? Oh, boleh juga ya, belum pernah ya? Oh, betul, jarang-jarang kan? Oh, kalau gitu kita sapa ulang lagi kali ya, karena kita berdua. Boleh, kita sapa. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Keren. Haleluya. Kerasa ya sukacitanya ya sampai sini Kerasa ya. banget. Oh, BTW Kak, aku tuh dari tadi tuh ngamati ya. Ini kenapa nih ada balon-balon, ada meling-meling ini? Iya juga. Kok aku baru sadar kalau ternyata ada hiasan sebanyak ini. Lah, kenapa ini? Nah, aku nggak tahu. Apakah istimewa ini ibadahnya? Waduh, kenapa ini? Oh, apa aku tanyain dulu ya? Bentar ya. Stop. Oh. Aku punya jawabannya. Aku pura-pura aja sebenarnya. Keren Mau lihat? Mau apa tuh? Iya. Apa tuh? Ini jawabannya. Oh, ini kalau biasanya garis tangan kayak gini tuh. Loh. Oh. Kita tuh nggak baca garis tangan. Oh, ini jawabannya. Aku kira suruh ngeramal, nggak tahu. Oh, ini jawabannya. Iya, ya. Mirip Paham ya, sama kayak punya aku ya. Sama ya? Sama ternyata. Ya sudahlah, yang penting kita udah tahu jawabannya kan. Iya benar-benar, kita udah tahu jawabannya. Ternyata hari ini kita tuh mau merayakan ulang tahun dari GPI Semarang Indah. Haleluya, tepuk tangan. Keren. Haleluya. BTW ini ulang tahun keberapa sih? Ulang tahun yang ke-16. Oh 16, sudah lama juga ya. Betul. Penyertaan Kita Tuhan luar biasa. bersyukur ya harusnya ya buat semua kebaikan Tuhan selama ini buat gereja kita. Benar banget, dan walaupun kita online ya Bapak Ibu semua, ini tidak mengurangi kemeriahan kita pada hari ini. Pastinya, dan jangan sampai kita semua hilang sukacitanya. Benar banget. Harus semangat pastinya. Kita aja juga udah sukacita banget kita ya. Semangat banget nih di sini. Kita sukacita sama deg-degan di sini. Deg-degan luar biasa. Oke, Kak Ijen dan Bapak Ibu semua, mari kita langsung aja kali ya kita masuk ke ibadah. Dan untuk memulai ibadah kita pada hari ini, boleh Kak Ijen memimpin dalam doa. Siap. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu, juga buat gereja kami selama 16 tahun Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan, Engkau begitu baik bagi gereja kami juga dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau datang dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur Tuhan, datang kepadamu, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang bertahta di tengah-tengah kami Bapa, sekalipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kiranya kami menyertai penyampai firman nanti Tuhan, Bapak Gatot Tuhan, biarlah kiranya dia juga boleh diberikan urapan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memimpin jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada di rumah, saya ajak untuk kita bareng-bareng masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam nyanyian dan syukur kita. Mari Bapak Ibu. Na 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 yeah. Na 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 yeah. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Na na na
Lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Korban ucapan syukur bagi Rajaku, Memuji ya Yesus, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru. Katakan dengan segenap hati, Bawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bersama-sama, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera, Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. sebab Engkau Allah sumber kami Tuhan. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Katakan dengan segenap hati kita Bapak Ibu, Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu sekalian. Kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Namanya adalah nama di atas segala nama. Namanya adalah Yesus. Yes. langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan Namamu besar, katakan namamu mulia Tuhan. namamu Mulia Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Yes, mari kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Nama di atas segala nama. Katakan, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan
sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Mari angkat tangan kita, katakan namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang perkasa. Yes. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Mari kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Namanya dahsyat, namanya hebat. Mari kita mau sama-sama sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu semua, sekarang saya ajak kembali untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu hati dan menyadari bahwa Yesus adalah pusat dari segalanya. Kau adalah sumber kehidupan kami ya Bapa. Katakan bersama-sama Bapak Ibu semua. Yesus Engkau pusat segalanya. Yesus Engkau pusat segalanya. Dulu sekarang selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama Bapa, Kau yang terutama. Hidupku tertuju padamu, Yesusku. Kaulah pusat hidupku. Yesus Engkau pusat hidup kami ya Bapa. Yesus Engkau pusat hidupku. Yesus Engkau pusat hidupku. Dulu sekarang selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama. Tertuju padamu, Yesusku. Tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Terutama Tuhan, Kau yang terutama. Hidupku tertuju padamu, Yesusku. Katakan dengan senap hati, tak ada satupun, tak ada yang gantikan.
menuju padamu, Yesus. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hatiku menyembah-Mu, Yesus, Kau segalanya. Hanya Kau, ya hanya Kau. Hatiku menyembah-Mu, Yesus, Kau segalanya. Hanya Kau, ya hanya Kau. Hatiku menyembah-Mu, Yesus, Kau segalanya. Hanya Kau, ya hanya Kau. Hatiku menyembah-Mu, Yesus, Kau segalanya. Hanya Kau, ya hanya Sekali lagi Kau. hatiku. Hatiku menyembah-Mu, Yesus, Kau segalanya. Hanya Kau, ya hanya Ini hati Kau. kami Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, Kau segalanya. Hanya Kau, ya hanya Kau. Yesus, Engkau pusat gereja kami Tuhan. Yesus, Engkau pusat gerejaku. Yesus, Engkau pusat gerejaku. Setiap lutut bertelut dan semua lidah akan mengaku. Katakan Yesus. Yesus, Katakan Yesus. Yesus, Haleluya. Yesus, Serukan nama Dia. Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Katakan hatiku menyembah. Hatiku menyembah-Mu, Yesus, Kau segalanya. Hanya Kau, ya hanya Kau. Hatiku menyembah-Mu, Yesus, Kau segalanya. Hanya Kau, ya hanya Kau. Katakan dengan segenap hati kita. Yesus. Haleluya Tuhan Yesus kiranya Bapa. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini ya Bapa. Dan sebentar lagi ya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk menuju kepadamu Bapa. Haleluya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Oke, salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya mengucap syukur hari ini bisa bersama-sama untuk menyampaikan firman Tuhan khususnya di hari yang istimewa ini, yaitu di hari ulang tahun Gereja GBI Semarang Indah yang ke-16. Kita bersuka cita dan hari ini firman Tuhan judulnya adalah Jesus is the center of it all. Yesus adalah sumber pusat segalanya. Yesus adalah pusat segalanya. Nah, kita ingin menjadikan Tuhan Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan kita, keseluruhan totalitas hidup kita, termasuk gereja kita di tempat ini, semuanya berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita rindu supaya kehidupan kita terus berpusat kepada Tuhan. Hidup kita menjadikan Kristus sebagai pusat. Nah, kenapa Bapak Ibu kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Karena Yesus juga ya, Yesus
sudah menempatkan kita di tempat yang terbaik. Yesus sudah menempatkan kita di posisi yang terbaik. Dan kita juga sebagai balasannya akan menempatkan Yesus di tempat yang terbaik. Menjadi pusat, menjadi center di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat. Dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 dikatakan firman Tuhan, jemaat yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bapak Ibu, artinya kita ini jemaat Tuhan itu diperoleh Tuhan dengan darahnya, diperoleh dengan susah payah, bukan diperoleh dengan mudah, bukan diperoleh dengan gampang, tetapi diperoleh oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Artinya apa? Kita ini istimewa, kita diperoleh Tuhan, dimiliki oleh Tuhan dengan cara yang sangat spesial. Kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih, kita diistimewakan, kita diambil oleh Tuhan, kita diperoleh oleh Tuhan. Artinya kita istimewa di hadapan Tuhan, kita istimewa di hadapan Allah. Oleh karena itu, sebagai balasannya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang istimewa juga. Kita harus menempatkan Yesus di tempat yang paling penting. Kita harus menempatkan Yesus di tempat yang terpenting dalam hidup kita. Dia harus jadi pusat, dia harus jadi center, dia harus jadi pusat semuanya. Dia harus jadi pusat di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia juga sudah menempatkan kita di tempat yang istimewa di hadapannya. Bahkan firman Tuhan dikatakan kita ini dipandang Tuhan sebagai biji matanya. Wah, betapa istimewa ini saudaraku. Gereja Tuhan di tempat ini, kita semua jemaat Tuhan, kita semua adalah biji matanya Tuhan. Tempat yang begitu istimewa, tempat yang begitu indah, tempat yang begitu spesial. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari hari ini kita tempatkan Tuhan menjadi di tempat yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Mari jemaat semuanya tempatkan Tuhan, posisikan Tuhan sebagai pusat, sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan dasar untuk kita semua saudaraku ya. Pertanyaan dasarnya, di mana Yesus itu di dalam hatimu? Di mana posisinya dalam hidup Anda? Nah mari kita renungkan kembali, di posisi mana Tuhan Yesus sekarang ini dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau orang yang materialistis saudaraku, dia akan menempatkan materialisme sebagai pusat hidupnya. Kemudian kalau ada orang yang gila hormat, dia akan menempatkan hormat sebagai pusat hidupnya. Kalau ada orang yang terobsesi untuk menjadi terkenal, dia akan menempatkan popularitas saudaraku ya sebagai pusat hidupnya. Atau orang yang mendewakan penampilan, dia akan menjadikan penampilan sebagai pusat hidupnya. Seorang yang mendewakan gelar akademik saudaraku ya, dia akan menempatkan pendidikan sebagai pusat kehidupannya. Tetapi sekali lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai seorang murid Kristus, kita akan menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaan dasar untuk kita, di mana engkau tempatkan dia? Dan hari ini firman Tuhan berkata, kita harus menempatkan Kristus menjadi pusat, sebagai pusat di dalam hidup kita. Nah pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu, mengapa kita harus berpusat kepada Kristus? Yang pertama adalah karena Kristus adalah sumber. Mari kita membaca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini berkata bahwa Kristus adalah sumber. Dia adalah sumber. Kenapa kita harus berpusat kepadanya?
karena dia adalah sumbernya. Kita harus tergantung kepada dia. Dan memang saudaraku, kita dari awal kita tergantung dengan Tuhan. Allah adalah sumber dalam hidup kita. Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Makanya kalau kita keluar dari dia atau kita menjauh dari dia, kita tidak dapat dari sumber itu. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali. Jadikan dia pusat hidup kita. Kenapa? Karena dia sumbernya. Dari awal kita tergantung kepada Tuhan. Dari sejak gereja dilahirkan sudah tergantung kepada Tuhan. Dari sejak kita dilahirkan di bumi ini juga kita tergantung kepada Tuhan. Sejak kita jadi orang Kristen kita tergantung kepada Tuhan. Makanya saudaraku, tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita harus berpusat kepada Kristus? Karena dia adalah sumbernya. Di luar Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melayani dengan baik. Kita tidak bisa bekerja dengan baik. Kita tidak bisa mengalami kebahagiaan dalam keluarga kita. Kita tidak bisa melakukan karya kita dengan baik. Kenapa saudaraku? Karena dari awal kita tergantung kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan tadi dikatakan kita ini dipilih, artinya ada semuanya bermula dari Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan, semuanya dimulai dari Tuhan. Artinya kita harus tergantung kepada dia. Kenapa? Karena dia sumbernya. Saudaraku, mari hari ini kita mau mendekat saudaraku kepada sumbernya. Kita mau mendekat, kita mau tergantung kepada dia. Karena dia sumbernya, karena Tuhan sumbernya, karena Tuhan sumbernya. Sumber kesuksesan kita, sumber keberhasilan kita, sumber keberhasilan dalam keluarga, sumber keberhasilan dalam keluarga, sumber keberhasilan di dalam pekerjaan kita, sumber keberhasilan dalam apapun juga yang kita lakukan. Dia sumbernya saudaraku. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Mari saudaraku datang kepada sumbernya. Gereja ini akan diberkati ketika bersumber, mendekat kepada sumbernya, yaitu Kristus. Kita semua harus mendekat kepada Kristus karena dia adalah sumbernya. Itu yang pertama saudaraku. Nah kita akan lihat yang kedua. Mengapa kita semua harus berpusat kepada Kristus? Yang kedua adalah karena Kristus adalah motivasi di dalam hidup kita. Mari kita akan membaca saudaraku dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu yang kekasih, orang yang membaca firman Tuhan ini dia akan termotivasi ya. Ayat ini berkata makananku ialah melakukan kehendak dia. Ini sebuah motivasi apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, untuk dia, bagi dia. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita bertahan, kenapa kita bisa kuat? Karena kita dimotivasi untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk melayani dia, untuk menyenangkan dia. Ini yang membuat hidup kita menjadi berarti. Makanya saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, kenapa kita harus berpusat kepada Tuhan? Karena dia sumber motivasi dalam hidup kita. Kita tidak akan lelah, kita tidak akan lelah ketika kita melayani. Karena dia motivasi yang utama. Kita tidak akan lelah, kita tidak mudah menyerah menjalani hidup ini. Kenapa saudaraku? Karena dia motivasi utama. Semuanya yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan dia, untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita rindu supaya hidup kita ini sungguh-sungguh saudaraku ya menyenangkan hatinya Tuhan. Ayat firman Tuhan ini juga dikatakan makananku ialah. Nah kata makananku Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan untuk menjelaskan ini loh yang harus aku lakukan terus ya. Jadi kata makan ya, makan, melakukan kehendak Tuhan itu seperti makan saudaraku ya. Seperti makan. Makan itu adalah kegiatan yang menyenangkan saudaraku. Orang
nggak usah dipaksa-paksa saudaraku ya. Dia biasanya akan makan kecuali kita sedang sakit saudaraku ya. Biasanya kita dipaksa untuk makan supaya tetap kuat saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang isoman juga saudaraku ya, itu harus dipaksa untuk makan. Kenapa? Supaya nggak lemes, supaya ada tenaga. Tapi kita yang sehat saudaraku ya, makan itu refreshing, makan itu kegiatan yang spontan. Kita pasti makan, kita mesti makan. Nah, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Menyenangkan hatinya Tuhan, melayani Tuhan itu seperti makan, spontanitas, kesenangan, sukacita, enak ya, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita semua ingin melakukannya semua untuk Tuhan. Kita lakukan semua buat Tuhan. Kenapa? Karena Dia memang pusat segala sesuatu. Kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita melayani untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Saudaraku ingat 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ya, kita akan baca sama-sama saudaraku. Firman Tuhan berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ayat ini berkata semuanya, all, semuanya, semua tindakan kita, semua yang kita lakukan, apa saja yang engkau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan, kerjakan. Ini jadi semangat saudaraku, ini jadi motivasi. Aku harus lakukan karena semuanya untuk Tuhan. Aku bukan bekerja untuk orang, tapi aku bekerja untuk Tuhan. Aku melayani bukan untuk orang, tapi aku melayani untuk Tuhan. Aku mengabarkan Injil, aku melayani, aku memberitakan Injil, aku bersekutu, aku melakukan persekutuan. Itu bukan untuk orang, kita melakukannya saudaraku untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ini jadi motivasi yang terpenting dan terutama di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan dalam Roma pasal 11 saudaraku ya, yang menjadi ayat tema kita pada saat ini, ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ulangi lagi saudaraku, semua totalitas dalam hidup kita, kita serahkan kembali kepada Dia. Apa saja yang kita lakukan, kembalikan untuk Dia. Kita ulangi lagi ayat ini, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia saudaraku, bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya untuk Dia. Hidupmu sekarang untuk Dia. Makanya saudaraku, penting sekali hari ini kita merefleksi ulang hidup kita. Yesus harus jadi yang terpenting dalam hidup kita. Dia harus jadi pusat di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata ayat ini saudaraku, kita bisa bangga mengucapkan ayat ini. Bapak Ibu, kalau Yesus gak jadi pusat hidup kita, kita gak bisa baca ayat ini dengan baik saudaraku ya. Kita gak bangga baca ayat ini. Tetapi ketika kita tempatkan Yesus di pusat hidup kita, kita akan membaca ayat ini saudaraku dengan penuh kebanggaan. Dengan penuh kebanggaan saudaraku. Yuk kita baca sekali lagi dengan penuh kebanggaan. Karena aku sudah jadikan Yesus yang terutama. Karena tujuan hidupku adalah Tuhan. Kita baca sekali lagi saudaraku. Sebab segala sesuatu adalah bagi Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akan lihat bagian yang selanjutnya. Yaitu bagian yang ketiga. Mengapa harus berpusat kepada Kristus? Yang ketiga adalah karena Kristus adalah tujuan dalam hidup kita. Mari kita baca saudaraku Filipi pasal 3 ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 14 berkata demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, hidup kita ini seperti sedang berlari. Ya, seperti sedang berlari. Dan berlari kemana saudaraku?
berlari kepada tujuan. Berlari kepada tujuan. Tujuannya siapa? Kristus, saudaraku. Nah Bapak Ibu, orang yang hidupnya enggak punya tujuan, dia susah, dia gelisah, dia kecewa, mudah jatuh, mudah patah semangat, enggak punya sukacita, enggak punya damai sejahtera. Kenapa? Karena hidupnya enggak punya tujuan. Tapi Bapak Ibu semua kita di tempat ini, kita hidupnya punya tujuan. Kita hidupnya punya tujuan. Kita berbahagia karena kita punya tujuan. Karena kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita kepada siapa, saudaraku? Tujuan hidup kita adalah Kristus. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen adalah orang yang paling bersukacita karena hidupnya punya tujuan. Bayangkan Bapak Ibu, ada banyak orang yang hidupnya tanpa tujuan yang pasti. Dia nggak ngerti mau kemana. Dia nggak ngerti mau berlari kemana. Dia nggak ngerti mau ke arah mana hidupnya. Tapi kita bersukacita, saudaraku, karena Kristus adalah tujuan. Makanya ayat ini berkata, dan berlari-lari, saudaraku, kepada tujuan, ya, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam hidup kita, dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Kristus adalah tujuan hidup kita. Dia pusat hidup kita dan jadikan dia tujuan hidup kita. Dia tujuan. Makanya Bapak Ibu, kita ini seperti sedang berlari, saudaraku, ya, sedang berlomba, ya, sedang berlomba untuk mengarah kepada dia, untuk jadi seperti dia, untuk dikatakan tadi untuk memperoleh hadiah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, karya, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, untuk merebut mahkota yang terbaik untuk hidup kita. Artinya kita sedang ada dalam perlombaan, saudaraku. Sedang berlomba dalam iman kita, perlombaan iman. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita seperti sedang berlomba, dan orang yang berlomba itu dia harus fokus, ya. Fokusnya adalah tujuannya. Tujuannya apa, saudaraku? Kita sudah diberitahu tadi. Tujuannya adalah Kristus. Kita sedang berlari, kita sedang berlomba. Yuk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, usia gereja kita sudah 16 tahun. Kita mau lebih lagi berlomba untuk Tuhan. Berlomba dalam hal-hal rohani, berlomba dalam iman, berlomba dalam pelayanan. Ini perlombaan, saudaraku, ya. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Berlomba dalam perlombaan iman kita untuk memperoleh hadiah. Nah Bapak Ibu yang kekasih, dalam perlombaan itu, esensi dari perlombaan itu, saudaraku, sebenarnya sederhana. Apa, saudaraku? Perlombaan adalah orang yang berlomba, maksud saya, dia harus percaya, atau dia harus berkata begini, saya harus menang, saya nggak boleh kalah. Itu dalam perlombaan, saudaraku, ya. Dalam perlombaan, ini memang artinya kita diajari jangan mau kalah kalau berlomba. Ini perlombaan iman, saudaraku. Ini bukan tentang etika, misalnya kita diberi oleh orang, ya, kita harus ngalah, itu bukan tentang itu. Tetapi ini tentang perlombaan iman, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, saudaraku, ya. Kita jangan mau kalah. Kita nggak boleh berkata biar dia aja yang maju, biar dia aja yang melayani, aku tak diem aja, nggak boleh. Itu bukan perlombaan, itu bukan berlomba. Esensi dari perlombaan, aku harus menang, aku harus maju, aku harus dapat hadiah, aku harus menang. Itu esensi dari perlombaan. Makanya saudaraku, kadang-kadang kita lemah dan kadang-kadang kita berkata biar dia aja yang maju, biar dia aja yang melayani, biar dia aja yang dapat mujizat, biar dia aja, aku tak ngalah. Tidak, bukan seperti itu Bapak Ibu, bukan seperti itu. Itu bukan perlombaan, itu namanya menyerah, itu namanya kalah, saudaraku, ya. Itu namanya bukan berlomba, saudaraku. Kalau berlomba itu aku harus menang. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang berkata, Bapak Ibu lihat orang diberkati, Bapak Ibu juga bisa berkata, aku juga harus diberkati. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang dapat mujizat, aku juga harus dapat mujizat. Ada orang yang melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu harus berkata, aku juga ya Tuhan, aku juga mau dipakai Tuhan, aku juga mau melayani Tuhan, aku juga. Bapak Ibu nggak bisa berkata biar dia aja, wong dia kan memang lebih hebat, dia lebih hebat dari saya, biar dia ini, nggak boleh Bapak Ibu. Ini dalam perlombaan iman kita harus punya semangat untuk berlomba, punya semangat untuk berjuang, saudaraku, ya, dan berkata, aku juga. Makanya Bapak Ibu sekali lagi yuk kita katakan, aku juga. Kalau orang lain diberkati, aku juga. Ada lagunya seperti, ya. Kalau lain ditolong, apa Bapak Ibu, ya, itu ada lagunya. Kalau orang lain ditolong, apa Bapak Ibu yang kita katakan?
aku juga. Kalau orang lain diberkati, aku juga. Kalau orang lain disembuhkan, aku juga. Kalau orang lain dapat mujizat, aku juga. Kalau orang lain bisa sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, aku juga. Kalau orang lain diberkati luar biasa, aku juga. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yuk dalam perlombaan iman, kita harus kuat, kita harus menang. Jangan glow-glow saudaraku, jangan kalah, jangan mudah kalah saudaraku, jangan mudah menyerah. Nah Bapak Ibu, di dalam dunia fisik ya, dalam tubuh kita secara fisik itu ada yang namanya adrenalin saudaraku ya. Adrenalin, nah mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang adrenalin, tapi ada satu hal yang saya baca dan mengejutkan saya. Ternyata saudaraku, adrenalin ini dia bisa keluar, atau kalau adrenalin itu keluar ya, atau meningkat jumlahnya dalam tubuh kita, kita itu bisa jadi semangat saudaraku ya, enggak cepat lelah ya, dia semangat. Nah pertanyaannya, kapan adrenalinnya itu keluar? Adrenalin itu keluarnya kalau orang itu mulai bergerak saudaraku ya. Nah ini yang mau kita tekankan, kalau orangnya mau bergerak, sudah bergerak, sudah mulai jalan, sudah mulai lari, itu adrenalinnya keluar. Kalau kita cuma duduk saja, enggak lakukan apapun, kita tidak akan dapat adrenalin nggak keluar. Nah Bapak Ibu, nah kalau adrenalinnya udah keluar, dia itu akan membuat efek multiple. Artinya apa? Dia akan kembali ke tubuh kita untuk lebih menguatkan kita. Jadi jadi begini, orang yang mulai lari, adrenalinnya keluar. Nah kalau adrenalinnya keluar, dia itu akan makin kuat, makin semangat. Bahkan lari itu nggak terasa capek. Bapak Ibu coba perhatikan, kalau orang yang lari ya, orang habis lari misalnya 100 meter ya, kemudian sudah selesai finish, coba Bapak Ibu amati, apa dia bisa langsung duduk? Enggak, dia pasti gini-gini ya ke sana. Kenapa? Karena adrenalinnya masih ada, itu belum capek saudaraku, perlu tunggu waktu lama untuk dia bisa duduk diam. Kenapa saudaraku? Karena adrenalinnya masih memacu dia. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam dunia fisik seperti itu. Nah saya akan bacakan saudaraku, fungsinya adrenalin itu untuk apa ya. Yang pertama untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi kalau adrenalinnya keluar, itu kemampuan berpikirnya langsung tinggi saudaraku ya. Kemudian untuk meningkatkan penglihatan, lebih jelas, lebih jeli ya, wah kelihatan begitu ya. Untuk memudahkan nafas, jadi nafasnya lebih mudah, lebih lega begitu ya. Kemudian nah ini saudaraku ya, untuk menahan rasa sakit ya. Kemudian untuk meningkatkan imunitas, ya ini saudaraku penting ya. Jadi yang terakhir adalah untuk menghambat penuaan. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita dalam hal fisik aja saudaraku ya, kita ada Tuhan kasih mekanisme adrenalin ya, supaya apa? Orang yang bergerak dia dikasih adrenalin untuk terus bisa bergerak, yang enggak merasa capek ya, napasnya lega ya, otaknya berpikir cerdas, rasa sakitnya enggak ada. Wah ini saudaraku, kalau misalnya saudaraku ya lari di rerumputan begitu saudaraku, wah dia enggak akan rasa sakit, nanti setelah selesai baru terasa itu pedih-pedih karena tergores rumput-rumput itu baru terasa nanti. Tapi begitu dia pasti lari itu dia nggak terasa apa-apa. Wah itu adrenalinnya bekerja saudaraku. Nah di dunia fisik aja, di tubuh fisik kita ada mekanisme adrenalin. Saya percaya saudaraku, di bagian rohani kita, di tempat rohani kita juga, Tuhan pasti. Ya, saya memang tidak ada dukungan ayatnya saudaraku, tapi saya bisa memastikan kalau yang fisik aja Tuhan kasih adrenalin di dunia rohani kita. Tadi ingat, kita sedang berlomba untuk Tuhan, berlomba dalam perlombaan iman. Kita juga pasti dikasih yang namanya seperti adrenalin supaya kita apa saudara? Seperti kita kuat. Nah, syaratnya apa? Seperti dikatakan tadi, kita harus kuat, kita harus lari dulu. Kita harus lari dulu, mau berusaha dulu, mau kerja dulu, mau melakukan dulu saudaraku, mau berusaha dulu, nanti baru keluar, baru dikuatkan. Bapak Ibu, kita nggak akan pernah berkata Tuhan kuatkan saya sementara kita hanya diam aja. Kekuatan nggak akan datang saudaraku.
kita berdoa, Tuhan berikan kemampuan kepada saya, kita nggak bergerak apa-apa, nggak akan datang itu saudaraku. Makanya saudaraku, kita bergerak dulu, Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan yang luar biasa untuk kita, kekuatan untuk kita berjalan, kekuatan untuk kita berlari, kita menyelesaikan pertandingan iman kita, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yuk gunakan saudaraku semangat berlomba ini ya buat kita. Anak saya memang agak sulit makan, memang semua anak kecil biasanya susah makan, harus dibujuk-bujuk dan sebagainya, susah makan. Nah Bapak Ibu, kemudian saya dengar siaran di radio itu karena katanya anak itu harus diajak berlomba, jadi semuanya itu diajak lomba. Kalau dia dikatakan yuk lomba ini, wah dia akan semangat, termasuk makan juga ya, diajak lomba, ya lomba nanti dia akan makan sendiri katanya gitu. Nah, betul saudaraku, dicoba ya, saya coba yuk. Dikatakan dia susah makan, kemudian dikasih piring makanan, kemudian anak saya yuk kita lomba. Nah lombanya sama siapa Bapak Ibu? Lombanya sama saya, yuk lomba makan. Wah betul Bapak Ibu, wah dia seperti tertantang loh, lomba, wah ini lomba, yuk siapa yang menang nanti dapat hadiah. Wah dia makan saudaraku, wah gitu Bapak Ibu. Akhirnya saudaraku, pertandingan makan itu Bapak Ibu, siapa yang memenangkannya? Bapak Ibu tahu siapa yang menang? Lomba makan antara anak saya dengan saya, siapa yang menang Bapak Ibu? Mungkin ada yang jawab anak saya, bukan. Yang menang adalah bapaknya. Yang menang bapaknya. Akhirnya saya dimarah sama istri saya, kamu kok nggak mau ngalah? Kamu kok nggak mau ngalah? Harusnya kalah sama anaknya sampai nangis saudaraku ya, karena saya yang menang. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, semangat lomba, saya juga nggak mau kalah jadinya. Waktu ini kan lomba, saya bilang gitu. Nah Bapak Ibu yang kekasih, yuk kita ketika kita sedang berlomba, di situ ada semangat yang berasal dari Tuhan. Saya pernah lihat satu tayangan video saudaraku ya, lomba kayak ice skating gitu ya, melingkar gitu, anak-anak ini. Nah kemudian di video itu dari awal si anak itu sudah kayak ditandai di lingkari itu. Saya jadi penasaran apa ini kira-kira ya yang terjadi. Betul saudaraku, ini videonya singkatnya. Kemudian betul mulai jalan saudaraku. Nah ketika mulai jalan start, itu anak-anak sudah mulai lari begitu. Ya kemudian si anak yang ditandai tadi itu jatuh saudaraku. Dia jatuh. Wah betul ini pasti jatuh nih. Tapi bagaimana akhirnya? Apakah dia jadi menang? Wah kemudian anak itu bangkit lagi saudaraku. Wah akhirnya dalam putaran berikutnya saudaraku dia sudah mulai ngejar tapi masih agak jauh karena dia ketinggalan. Terus dalam beberapa putaran akhirnya sudah bisa merapat ke rombongan yang ada di depannya. Dan akhirnya saudaraku, anak yang ditandai tadi, yang jatuh tadi di awal saudaraku, dia akhirnya yang menang saudaraku ya. Wah saya kaget, wah saya lihat itu, wah ternyata saudaraku ya, anak ini luar biasa. Dia sudah jatuh di awal tapi dia berhasil kejar dan akhirnya dia menang. Kenapa? Saya percaya anak ini punya fokus yang ada di pikirannya saudaraku. Hanya berkata saya harus menang, saya harus menang, saya harus menang, saya harus menang. Bapak Ibu, ketika kita berlari dalam perlombaan iman, terus kita semangat Bapak Ibu. Supaya apa? Kita yang menang. Bapak Ibu dan saya yang menang. Kita akan menang sebagai pemenang dalam perlombaan iman kita. Ini akan jadi kesimpulan buat firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Mengapa harus berpusat kepada Kristus? Yang pertama, karena Kristus adalah sumber. Dan yang kedua, karena Kristus adalah motivasi dalam hidup. Dan yang ketiga, karena Kristus adalah tujuan dalam hidup kita. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan menolong kita. Jadikan Kristus jadi pusat hidup kita. Karena dia sumbernya saudaraku. Karena dia motivasi dalam hidup kita. Dan karena dia adalah tujuan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya akan nyanyikan satu lagu Bapak Ibu. Bagi dia. Haleluya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kasih anugerah-Mu besar. Kami bersyukur, kami bersuka cita di hari ulang tahun gereja kami hari ini yang ke-16. Kami bersyukur kepada Tuhan karena dari sejak awal kami menempatkan Kristus sebagai pusat, sebagai sumber buat gereja ini. Dan kami percaya gereja ini akan terus berkembang, terus diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang banyak, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang terus ditolong oleh Tuhan. Karena menjadikan Kristus sebagai sumber, sebagai center, sebagai pusat dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ini akan menjadi modal dasar buat perkembangan pertumbuhan gereja ini ketika menempatkan Kristus sebagai pusat dari semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan dan umur yang panjang. Kami semua jemaat Tuhan juga diberkati, ditolong oleh Tuhan. Dalam tahun-tahun umur hidup kami percaya kami terus diberkati dan ke depan kami juga akan terus diberkati oleh Tuhan. Perkembangan gereja kami, perkembangan jemaat Tuhan di tempat ini juga terus akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa untuk seluruh jemaat ada dalam kasih setia Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kesetiaan Tuhan dan merasakan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kak Ijen dan Bapak Ibu sekalian, jadi mengingat hari ini kan kita kan spesial banget merayakan ulang tahun gereja kita. Betul, Kevin. Dan gak main-main, kita tuh datengin bintang tamu yang spesial. Wow, di acara kita yang spesial ini ada bintang tamunya ya, keren banget. Bener banget, dan orang ini ya Kak dan Bapak Ibu semua, orang ini tuh selalu trending di mana-mana. Nomor 1 di YouTube? Betul banget. Mantap. Penasaran nggak? Penasaran nggak sih? Penasaran banget. Penasaran ya? Pasti. Kayak aku kasih ciri-ciri lebih lagi kali ya, biar Bapak Ibu bisa menebak kali ya. Boleh. Dan kalau Bapak Ibu sekalian yang nanti kira-kira sudah tahu nih, boleh Bapak Ibu tulis dulu di kolom komentar kira-kira siapa bintang tamunya. Bener banget, coba tulis di sekarang ya di kolom komentar ya Bapak Ibu semua ya. Oke, ciri-ciri yang selanjutnya, orang ini berotot. Wow, dia pasti suka nge-gym ya kan? Bener banget, bahkan dia kelihatannya punya gym. Wow, memang dia kayaknya orang kaya ya, punya gym sendiri. Orang kaya banget ini, hidupnya Keren. sehat juga gitu. Wow. Terus yang ciri-ciri selanjutnya, orang ini subscribernya banyak banget. Wow, bisa jadi subscribernya itu nanti datang ke sini. Amin. Memenangkan jiwa banyak nih gereja kita, wow. Jadi gereja kita juga jadi viral ya. Oke, boleh lah, asik nih. Amin. Oke, dan ciri-ciri terakhir yang paling identik nih, pasti semua orang tahu, orang ini botak.
No rambut. Iya, no rambut. Oke, tampaknya Bapak Ibu semua udah tahu semua ya orang ini siapa. Siapa sih yang nggak kenal sama orang Betul ini? lah, terkenal banget. Terkenal banget. Maka kita bareng-bareng saksikan podcast ulang tahun gereja 3, 2, 3, 2, 1, Open the Sky, Deo Kobota. 3, 2, 1, open the sky. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deo Kobota. Nama ini tercipta dari pertanyaan teman-teman, kenapa sekarang saya kok botak, padahal dulu ada rambutnya. Jadi kalau ketemu teman terus ditanya, loh Deo kok botak? Nah, maka akhirnya saya disebut Deo kok botak. Saat ini saya sudah bersama the one and only Bapak Yohana Di Prayitno dan Ibu Yohana Prayitno. Wah, sebuah kebanggaan bagi saya seorang Deo kok botak bisa ngobrol bersama dua orang hebat ini. Langsung saja kita sapa. Shalom Bapak Ibu Gembala. Shalom, Ya, shalom puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Gembala? luar biasa. Puji Tuhan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu apa nih kesibukan Bapak Gembala selama PPKM ini? Ya PPKM ya di rumah saja, tidak pergi-pergi, tidak jalan-jalan. Ya, sesuai aturan dari pemerintah ya Bapak Ibu. Ya, benar. Nah, oke. Bapak Ibu Gembala mungkin juga bisa menyapa penonton yang ada di rumah. Halo saudara-saudara, selamat berjumpa melalui siaran pada saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Ya. Oke. Bapak dan Ibu Gembala, saya itu tertarik dengan kisah pendirian Gereja GBI Semarang Indah. Maka saya meminta tim saya untuk menghadirkan Bapak Ibu Gembala ini secara langsung di podcast ini. Langsung aja membahas soal Gereja GBI Semarang Indah. Boleh diceritakan Bapak atau Ibu, gimana sih kok punya pikiran buat membangun sampai akhirnya memutuskan untuk memulai pembangunan Gereja GBI Semarang Indah? Karena setahu saya sebagai jemaat, membangun gereja itu tidak mudah dan butuh tekad yang sangat besar. Nah, langsung saja boleh diceritakan. Ya, pada waktu itu kita masih beribadah di gedung yang sekarang menjadi Hotel Aston. Tapi waktu berlalu, gedung itu dibeli oleh seorang pengusaha dan kami diminta untuk keluar dari gedung itu. Kami akhirnya pindah ke Semarang Indah dan beribadah di rumah saya di Geraha Philadelphia. Dan selama di sini kami ditunjukkan Tuhan untuk memandang tanah di depan rumah kami yang sekarang menjadi GBI Semarang Indah, yang waktu itu masih berupa tanah kosong. Akhirnya kami membeli tanah itu untuk pembangunan gereja yang sekarang ini GBI Semarang Indah. Wah, keren ya, berarti gereja kita story-nya sangat panjang. Nah, ini juga buat pengetahuan nih buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu gimana awalnya pembangunan gereja ini, dari yang tadinya tanah sampai hingga saat ini bangunannya sudah berdiri kokoh. Nah, Bapak Ibu, bangun gereja itu kan tidak mudah ya, pasti banyak masalah, pasti banyak kendala ataupun pergumulan yang dihadapi. Apalagi yang dihadapi oleh Bapak Ibu Gembala, pasti sangat berat masalah yang dihadapi. Nah, mungkin jemaat juga pengen tahu nih Bapak Ibu Gembala, mungkin bisa dikasih tahu ke jemaat yang ada di rumah apa saja kendala dan masalah yang dihadapi selama membangun gereja GBI Semarang Indah. Kendala yang kami hadapi, ya yang pertama adalah proses perizinan, karena waktu itu tidak mudah untuk mendapatkan izin gereja. Tapi Tuhan tolong dan buka jalan, bisa mendapatkan izin IMB untuk pembangunan gereja.
Yang kedua, kendalanya adalah pendanaan. Karena kami tidak ada dana dan jemaat gereja juga tidak punya dana. Jadi akhirnya ya kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong semuanya sehingga akhirnya gereja itu dapat dibangun. Dan di depan gereja Tuhan suruh supaya diberi patung tangan ya, yang saudara lihat di depan gereja dengan ayatnya dari Yesaya ditempelkan di situ, bunyinya supaya semua orang melihat dan tahu bahwa tangan Tuhanlah yang membangun semuanya ini. Jadi gereja itu bisa dibangun bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan dari kitab Nabi Zakaria. Dan tangan Tuhan yang membangun, bukan tangan manusia, bukan tangan pendeta atau tangan siapa yang bisa membangun GBI Semarang Indah. Hanya tangan Tuhanlah yang sudah membangun GBI Semarang Indah seperti yang ada sampai sekarang. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Amin. Wah, saya merinding nih dengar cerita dari Bapak Ibu Gembala. Nah, saya juga baru tahu nih, ternyata ada filosofi ya dari patung tangan di depan gereja kita, Bapak Ibu. Ternyata benar-benar tangan Tuhan yang berkuasa, yang melakukan segala perkara hingga gereja ini bisa berdiri, hingga gereja ini bisa terus berjalan sampai saat ini, Bapak Ibu. Nah, saya juga terberkati dengan masalah yang dihadapi juga, karena masalah yang dihadapi itu juga berat ya Bapak Ibu, mengenai dana, mengenai izin itu juga tidak mudah saat mendirikan gereja. Nah, semua itu karena pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Terus saya juga penasaran nih Bapak Ibu Gembala, mengenai pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan yang terjadi selama pembangunan gereja ini, apa saja sih? Boleh diceritakan? Ya, kalau soal perizinan ya tangan Tuhan tadi yang ikut campur sehingga akhirnya izin bisa dikeluarkan. Kalau soal pendanaan ya juga mujizat Tuhan. Waktu kami membentuk panitia pembangunan itu tidak ada yang mau dijadikan bendahara. Karena apa? Ya karena tidak ada dana. Jadi kalau mereka saya minta tolong ya Bapak atau Ibu jadi bendahara, mereka berkata, Pak jangan Pak, saya membantu yang lain saja, tapi jangan bendahara. Ya saya juga memaklumi mengapa mereka berkata demikian, karena mereka tahu Pak Yohan tidak ada dana. Jadi kalau jadi bendahara pasti berat ya, bisa nombok. Dan karena tidak ada yang mau, akhirnya saya menunjuk Ibu Yohan sebagai bendahara. Dan dia menyimpan keuangan gereja di kotak brankas kecil yang nanti akan saya tunjukkan, yang kemudian diberkati Tuhan menjadi kotak ajaib, ya brankas ajaib. Karena apa? Karena uang yang ditaruh di dalam brankas itu diberkati Tuhan sehingga ketika diambil uangnya tidak pernah habis, seperti 5 roti dan 2 ekor ikan. Uangnya mengalir, diambil keluar lagi uangnya. Sehingga kalau dibuat catatan, karena saya pesan supaya dicatat uang keluar masuk, sebetulnya uang keluar itu sudah defisit. Ya, catatannya sudah defisit, tapi kalau kotaknya dibuka, uangnya masih banyak. Jadi rupanya kalau malam itu Tuhan suruh malaikatnya untuk mengisi kotak ajaib itu dengan uang yang banyak supaya dipakai untuk pembangunan gereja. Ya kalau mau lihat ya nanti ini ada gambarnya kotak ajaib itu seperti apa. Puji Tuhan. Maka ya maka itu tadi di depan gereja itu ada patung tangan ya yang dengan ayatnya dari Yesaya, di situ dituliskan supaya semua orang tahu dan melihat bahwa tangan Tuhanlah yang sudah membangun semuanya ini. Jadi tangan Tuhan saja yang membangun GBI Semarang Indah ya.
bukan tangan manusia, bukan tangan pendeta, bukan tangan majelis, pengurus, dan sebagainya. Tangan Tuhan yang sudah membangun. Tidak ada tangan Tuhan, GBI Semarang Indah tidak pernah jadi. Kalau bisa jadi dan berdiri sebagaimana sekarang ini, semua itu hanya karena tangan Tuhan Yesus yang ajaib, yang tidak pernah berubah, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Oh biasa, sangat memberkati ya Bapak Ibu ceritanya. Wah, keren sekali. Nah, kalau Doraemon punya kantong ajaib, nah gereja kita nggak mau kalah nih. Gereja kita punya kotak ajaib. Nah, mungkin Bapak Ibu yang kepo bentuknya gimana, tonton terus tayangan ini sampai selesai. Nanti akan ditayangkan. Gimana sih bentuk kotak ajaib itu yang nggak pernah divisit keuangannya? Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat gambarnya di tayangan ini ya. Nah, saya juga penasaran nih, gimana rasanya Ibu Yohana saat jadi bendahara, karena tadi saya dengar cerita dari Bapak Gembala kan nggak ada yang mau jadi bendahara. Nah, mungkin gimana perasaannya? Apa yang dirasakan oleh Ibu Gembala? Ya sebenarnya tuh ya terpaksa ya jadi bendahara. Saya kan tidak pengalaman jadi bendahara. Pegang uang, saya bilang ini uangnya Tuhan, jadi harus hati-hati. Saya beli buku untuk pembukuan supaya apa yang kita dapat dicatat, apa yang kita keluarkan dicatat, jadi tidak kisruh gitu loh nantinya. Tapi setelah beberapa kali gitu, saya kaget juga, ini sudah defisit, tapi di dalam kotak itu masih ada uangnya gitu loh. Kalau mau bayar tukang, mau bayar bahan apa gitu, ambil uang dari situ masih ada. Karena Tuhan kalau sudah bekerja itu luar biasa, dan mujizatnya bekerja secara luar biasa juga. Jadi kalau kita ngerti Tuhan yang suruh, dia pasti menyelesaikan. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah bilang ya, ya pasti ya, dan pasti sampai tuntas dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Amin. Amin. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Nah, saya juga salut sama Bapak Ibu Gembala kita karena banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi gereja ini, dari mulai perizinan sampai masalah dana, tetapi iman mereka ini, saya suka Bapak Ibu, iman bisa kita teladani mereka dari mulai melangkah, dari yang sebelumnya gak punya dana, tetapi iman mereka teguh. Nah, ini yang saya tekankan Bapak Ibu, supaya kita semua bisa meneladani iman dari Bapak Ibu Gembala kita. Karena saat kita mulai melangkah dan kita punya iman, di saat itulah kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Oke, berarti pertolongan Tuhan itu nyata ya Bapak Ibu Gembala. Amin ya. Amin. Atas gereja kita sampai saat ini. Amin. Nah, kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja ini bisa berdiri, bisa bertahan selama 16 tahun, dan kemarin kita sudah merayakan ulang tahun gereja bersama-sama, walaupun secara online ya Bapak Ibu. Nah, saya juga ingin mendengar sih apa harapan dari Bapak Ibu Gembala terhadap gereja kita untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Ya, Tuhan memberkati supaya kita bisa bertambahnya usia gereja kita, juga jemaat bisa bertambah, rohaninya menjadi lebih dewasa ya di dalam Tuhan, sehingga dapat lebih maju, lebih taat, lebih setia, dan lebih sungguh-sungguh. Dan janji Tuhan digenapi, karena janji Tuhan pernah dinyatakan bahwa gereja kita akan dipenuhi dengan banyak jiwa, akan penuh, ya, tidak kosong tapi penuh, menjadi kenyataan pada waktunya. Saya berdoa dalam waktu dekat ini Tuhan bekerja luar biasa, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, sehingga gereja kita menjadi penuh sesak dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kirim beribadah bersama-sama kita di GBI Semarang Indah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mungkin harapan dari Ibu Gembala? Dalam menghadapi hal-hal yang sulit, kita jangan putus asa. Karena kalau kita sudah punya Tuhan, itu kehidupan kita tuh ada di dalam tangan Tuhan sebagai Bapa. Dia pasti menolong kita dan Dia pasti memberkati kehidupan kita. Jadi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, menghadapi segala persoalan, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan.
Kalau sudah tidak ada hal yang mungkin kita rasa semuanya kok buntu, semuanya kok sulit, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan pasti menolong kita karena kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi bagian kita kerjakan, bagian yang lain yang sulit itu urusannya Tuhan. Dia sendiri akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Saya percaya. Saya juga mengajak jemaat semua yang menonton tayangan ini juga bisa berdoa bersama-sama supaya harapan kita semua dan harapan Bapak Ibu Gembala untuk gereja kita supaya bisa dikabulkan oleh Tuhan dan gereja kita boleh menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, untuk menutup podcast ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bisa menyampaikan pesan untuk penonton yang mungkin bisa memberkati dan menjadi pembelajaran buat penonton semua. Saya percaya, saya mau pesan pada Bapak Ibu, pemirsa semuanya, supaya jangan takut menghadapi hidup ini. Apapun yang kau hadapi, ingat Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Dalam namanya ada mujizat, dalam namanya ada pertolongan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pemulihan, dalam nama Yesus ada jalan keluar. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, bahkan jalan buntu tanpa harapan, mari datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Tuhan pasti menolong saudara dan keajaiban serta kesaksian yang heran akan terjadi dalam hidup saudara semua. Tetap semangat, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mungkin Ibu Gembala bisa menambahi pesan. Ya, mari kita dalam keadaan apapun juga seperti saat ini, saat pandemi, banyak orang yang sakit, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita tetap semangat. Kita tetap ingat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memegang tangan kita dengan kekuatan kuasanya dan dia akan menolong kita dalam segala keadaan dan Dia berjanji untuk memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin. 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 Nah, jadi jemaat yang ada di rumah, ketika kita menghadapi masalah ataupun menghadapi pergumulan atau jalan yang buntu, percaya bahwa Tuhan punya jalan keluar. Tuhan punya mujizat. Tuhan punya kuasa untuk menolong setiap kita. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, tetapi tangannya akan selalu menolong kita dimanapun kita berada. Dan supaya kita boleh jadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Amin. Dan saya minta Bapak Gembala untuk bisa menutup di dalam doa. Kita berdoa bagi gereja kita, bagi jemaat yang ada di rumah. Dan mari kita berdoa. Kami berdoa untuk GPI Semarang Indah, supaya tambah hari, tambah maju, tambah berkenan kepada Tuhan, dan tambah memuliakan nama-Mu. Juga berdoa untuk jemaat semua yang mengikuti acara ini. Mungkin ada saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah atau persoalan, menghadapi sakit, penyakit, atau kesulitan dalam hidupnya. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong dan jamah mereka, supaya yang sakit menjadi sembuh, dipulihkan, dan menjadi sehat kembali. Dan Tuhan tolong supaya masalah kesulitan, kesukaran yang ada, Tuhan buka jalan, dan mereka boleh menyaksikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, dan tampaknya doa tadi menjadi kalimat penutup pada acara pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk sharing, untuk cerita-cerita bagi kita semua. Semoga bisa boleh menjadi berkat dan menguatkan jemaat yang ada di rumah. Sampai berjumpa Bapak Ibu di lain kesempatan. Dan terima kasih penonton yang sudah menonton channel ini, yang sudah selalu setia. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang sudah mendukung acara ini hingga berjalan dengan lancar. Dan saya, Theo Kobota, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
3, 2, 1, open the sky. Wah, keren banget ya Keren, podcastnya. keren. Akhirnya gereja kita bisa masuk podcast yang terkenal loh, Kak. Betul, bisa jadi viral dan kita berdoa semoga banyak jiwa juga datang ke gereja kita jadinya ya. Amin banget. Amin. Tapi ya Kak, kalau aku amati ya, kok kayaknya pembawa acaranya agak beda ya. Kayak biasanya kok berotot banget ya. Betul-betul, kok- kayaknya dia lama nggak olahraga. Oh, karena PPKM kali ya. Betul, gymnya ditutup. Oh iya bener Kasihan. juga, logis juga sih. Tapi selain pembawa acaranya, aku juga terkesan banget sama si bintang tamunya, Kak. Nah, itu juga keren. Dia adalah Bapak Ibu Gembala gereja kita, yaitu Bapak Ibu Pendeta Yohan Hadi Prayetno. Wah, keren banget. Aku tadi dengar kesaksiannya tuh kayak merasa terberkati banget gitu loh, Kak. Betul-betul, itu sangat memberkati kita ya. Dan kita jadi tahu sekarang kalau gereja kita, hidup kita, itu kita fokuskan sama Tuhan Yesus, pastinya kita akan mengalami banyak mujizat gitu ya. Bener banget, kayak tema Keren. kita. Jesus is the center of it all. Luar biasa sekali. Keren-keren. Nah, tapi Bapak Ibu semua, ternyata acara tidak berhenti sampai di sini dong. Wow, ada lagi nih. Ada lagi yang mau Ya. memeriahkan acara kita pada hari ini. Nggak mau ketinggalan nih ceritanya ya. Bener banget. Langsung aja mari kita sambut Philadelphia Philadelphia Kids. Yesus adalah sahabat sejati. Dia selalu ada dekat bersamaku. Oh, saat ku rasakan hilang harapanku, Dia memelukku and says you'll be alright. With Jesus aku rapopo, ku yakin Dia temaniku lewati suka dan duka. Tenang bersamanya. With Jesus aku rapopo, Dia kekuatan bagiku. Ku percaya akan cintanya, bangkitkan semangat hidupku. Ku katakan rapopo, rapopo. With Jesus aku rapopo, rapopo, rapopo. With Jesus aku rapopo. Aku akan tetap setia mengikutmu Tuhan. Aku akan selalu bersaksi, Yesus sahabat yang sejati. With Jesus aku rapopo, ku yakin Dia temaniku lewati suka dan duka. Tenang bersamanya. With Jesus aku rapopo,
Jesus aku rapopo, with Jesus aku rapopo. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah secara online dan harapan kami tentunya Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang sehat serta baik-baik saja. Atas nama Gembala Sidang dan juga pengurus dari GPI Semarang Indah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gatot yang sudah melayani kita dalam memberikan berkat firman Tuhan, dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Gatot bagi kebesaran kemuliaan akan nama Tuhan. Ya. Ibadah konsel kita minggu depan di tanggal 1 Agustus 2021 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore dari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan bagi jemaat yang memberikan persembahan, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau juga dapat Bapak Ibu lihat pada kolom deskripsi. Kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite di gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat. Yang kedua, batasan usia 12 sampai dengan 60 tahun. Yang ketiga, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Lalu yang keempat, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WA atau SMS ke nomor 0896-1601 dengan menyertakan nama, usia, dan nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka pada hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Mari kita terus berdoa agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini, dan ingat untuk tetap melakukan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Saya mengajak Bapak Ibu sebagai berdiri bersama-sama dan kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadikan Tuhan itu sebagai pusat dari segalanya di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami memandang kepadamu, ketika hidup kami berfokus kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang menyertai dan membuat kehidupan kami menjadi lebih indah lagi Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.